Moa kenapa tidak percaya Lee berangkat sendiri? Main, link, apa ada sesuatu yang bikin lo trauma? Kayak di depan publik sayang, sayang, tapi kalau nggak ada Ais, nggak dihargai, nggak disayang, nggak dicintai gitu loh. Entah itu bucin kayak toksik kayak aku kayaknya sakit jadi maksain. Itu banyak trauma ditinggal. Aku nggak tahu sekarang mana yang benar, mana yang salah. Tapi actually aku takut ditinggal. Aku sebelum belum tentu keluar sekali, kamu itu ngelarang. Laki-laki mana ada dikekang kayak gitu hidup selama 7 tahun di sampingmu. 10 tahun aku sampingmu. Kamu kalau cerita gini, soal aku ini selingkuh. Kamu ini loh, karena ada anak kita bertahan. Will you stick with this marriage kalau nggak ada anak-anak? No. Banyak banget yang request loh pasangan ini dan akhirnya puji Tuhan hari ini mereka bisa hadir setelah terbang Amerika sampai juga akhirnya ke podcast aku. Welcome back everybody, welcome back. Panutan couple. Aduh. Semoga ya. Gue paling sebel kalau dibilang panutan couple, Bo. Gue paling sebel beneran. Kenapa? Pressure, Bo. Oh iya. Iya nggak sih? Lu gimana? Kalau bilang panutan nih, Moa and Lee. Belum pernah jadi istri saya kan, baru bisa ngomong gitu. Kalau jadi istri saya mungkin stres kali ya. Terus kan kadang-kadang bukan cuma couple doang. Kamu bilang ini apa, stepfather yang the best kan, ada Andika saya. Betul, saya masuk, menurut kan? saya janganlah. Ya, tapi lu as a friend ini loh temen yang seru. Kalau tapi nggak tahu kalau sebagai suami. Oh iya. Oke, anyway welcome back Moa. Finally kembali ke Indonesia, kumpul lagi sama keluarga. Gue sempat lihat dan banyak banget honestly yang minta lu berdua. Makanya gue Donder minta, Lee ayo dong mampir, Moa ayo dong mampir. Dan menurut gue kalau emang it's God's time, emang terjadi kalau enggak emang nggak bisa ya apa gitu. Dan hari ini puji Tuhan mereka di sini dan karena banyak sekali yang bilang pengen tahu perjalanan, kayaknya mereka mulai mencium kok kayaknya nih Moa sama Lee lagi kehajar sama quite big storm, tantangan gitu. Tapi kayaknya dua-duanya berusaha untuk bertahan nih. Tapi seperti apa perjalanannya, mungkin Moa dulu deh, udah batuk soalnya. Anda sempat pergi meninggalkan meninggalkan suami sendirian karena harus anak-anak sekolah di Amerika, betul nggak? Enggak, sebenarnya kalau itu tuh hanya sebagai alasan sih sebenarnya ya. Actually, really? Ya, namanya pernikahan kan awalnya memang sih kita planningnya untuk move itu memulai sesuatu yang baru. Karena tipe dia kan pasti berbeda ya. Jadi dari sisi sudut pandang saya melihat aduh kayaknya suami saya kayak gini daripada saya nggak pengen dia stres. Ya tipenya saya tuh nggak bisa bantu banyak tapi ya mungkin perempuan ya berpikir panjang juga. Duh nanti kayak gini gimana ya. Banyak satu kekhawatiran yang akhirnya aku berpikir kalau ya kebetulan ada teman-teman awalnya welcome, awalnya di Amerika tapi pas kejadian ternyata nggak welcome segitunya. Akhirnya di sana aku bener-bener berjalan sendiri, aku nyari segala macam sendiri. Itu bener-bener campur tangan Tuhan. Dikenalin akhirnya satu orang yang akhirnya membantu saya. Tapi dari perjalanan itu sebenarnya saya pikir ya kita berdua pikir ya buat anak-anak ya, buat masa depan ya, buat masa depan kita berdua juga. Awalnya. Tapi ternyata setelah saya di sana 1 bulan itu saya menyadari bahwa ternyata ini sebuah pelarian, gitu. Wow, tapi it's a big courage, keberanian besar loh untuk lo berani ngomong ke publik bahwa itu pelarian gue sebenarnya ke Amerika. Iya, soalnya gini, nggak ada satu rumah tangga itu tidak ada konflik. Exactly. Right? Tapi konfliknya itu kadang-kadang gini, banyak di luar. Jadi waktu sebelum saya pergi itu banyak yang namanya tuh banyak ngomong tuh namanya silent treatment in the relationship kalau dalam sebuah rumah tangga. Dan aku menyadari kayaknya silent treatment itu is not healthy. Tapi aku ternyata tanpa aku sadari aku menjalani itu. Mungkin dari sisi dia nggak akan paham ya cowok sih dan aku memahami dan aku mulai merasa kayaknya mulai ego nih naik. Mulai waduh kok aku gini ya, kok aku di situasi ini, kok aku bisa ya, harus bisa lah, aku punya Tuhan, masa mau gagal lagi, kan nggak mau gitu, cuman satu sisi ya namanya ego manusia, balik lagi, udah bertahan tapi wah nggak bisa deh, kayaknya
Begitu dia izinin, cabut. Dia kasih approve sama suami, berangkat loh. Berangkat. Oke, sebelum ke Lee, setelah lu berapa lama sih dapat di Amerika? Hampir 4 bulan. 4 bulan lebih. Iya, hampir. Apa rasanya di awal? Kayak anjir, lepas tuh gue akhirnya. Atau Itu cuma 1 minggu pertama. seminggu pertama? 1 minggu pertama. Lu ngerasa relief gitu? Sebenarnya relief enggak. Jadi kayak aku nih selalu apa-apa aku balik lagi ke Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Untuk sekarang aku bukan bilang aku ke Tuhan banget enggak, tapi aku coba balikin ke Tuhan. Balikin ke Tuhan. Ternyata first week itu aku ngerasa bukan relief tapi kok mungkin ini yang awalnya ya solusi kayaknya awal solusi terbaik nih buat kita berdua nih. Nggak pisah, tapi ada jarak. Which is mungkin itu yang dibutuhkan sebuah rumah tangga kali. Pikirnya sometimes right? Tapi ternyata dari saya jalan sampai 1 bulan nggak bisa loh. Karena aku kan sama dia memang nggak pernah pisah. Selalu bareng-bareng ya? Selalu. Mau meeting, mau apa, kemanapun bareng. Ya, buat aku ternyata nggak bisa. Dan kita kok ngobrol dong via telepon. Waktu 1 bulan pertama, dia juga bilang, aku juga nggak bisa gini-gini. Maksudnya kita di situ menurut saya, nggak tahu ya kalau dari pihak, dari Lia ya. Cuman dari saya bilang, wow ini satu rekonsiliasi yang luar biasa buat hubungan aku sama Lee. Karena dia minta maaf ke aku minta maaf ke dia. Terus tanpa sadar kayak sebenarnya belum terselesaikan sih. Ya kan namanya masalah itu masih ada yang aku pendem. Tapi one of part my heart tuh kayaknya udah mulai relief. Oh ya kayaknya kita udah baikan, udah mulai ada kesatuan pokoknya. Ya udah kalau ada kontrak ada apa, aku balik lagi deh, aku gini. Itu udah ada omongan. Mulai lembut hatinya ya. Iya dan dia juga bilang ya kamu harus bareng aku gini. Waktu itu memang 1 bulan itu kan dia sempat nangis posting segala macam. Aku juga nggak tega. Aku bilang aku sendiri juga nggak. Tapi aku berusaha coba kuat, coba cari kerja, coba berusaha sendiri semuanya. Masa? Lu kan anak orang kaya Moa. Itu yang ditahui semua orang. Karena aku juga nggak pernah berpikir ya. Maksudnya it's my parents. Kalau hidup aku, misalkan my parents someday pasti bisa die, right? Maksudnya aku nggak mau bergantung sama mereka, tapi aku pengen berusaha sendiri. Aku juga nggak mau bergantung sama suami. Awalnya begitu karena kan ya mungkin ada some words yang membuat hati aku akhirnya kayaknya aku bisa deh buktiin. Ternyata which is when I go there kayaknya bisa. Kayaknya tapi hati namanya punya pasangan ya ternyata it's not easy lah kalau udah married apalagi aku ini bucin yang minta ampun ternyata dan aku baru menyadari. Wow. Sorry udah berapa lama kalian menikah? 7. Mau 7 tahun. Masih bucin sama Lee? Dan I don't know. Pertama aku pikir enggak, tapi bukan cuma bucin, tapi toxic ternyata. Dan I find it, gitu loh. So aku bilang, Tuhan, aku sampai bilang berserah sih sama Tuhan, pengen aku pengen lepas dari semua. Tapi kan ketika aku ngomong itu kan apa ya dalam hati kok ngapain lepas orang bucinnya sama suami sendiri, toksiknya sama suami sendiri, harusnya seorang suami itu sangat bangga dan proud, mungkin capek tapi saya juga capek gitu. Sebenarnya itu yang aku rasain gitu. Jadi saat itu sih udah ada rekonsiliasi ketika aku percaya dalam rumah tangga 2 orang berkumpul sepakat sehati pasti berkat ngalir. Dan itu on the Bible. Ya, waktu kita sepakat. Janjinya Tuhan. Ketika sepakat, berkat ngalir. Ya, saat itu tuh terima tawaran job, bahkan dia udah mulai main film. I'm happy. I'm so blessed kalau suami saya diberkati segala macam. Tapi mulai kesini ada sedikit konflik. Yang saya juga I'm shocked and then ya saat itu juga dia akhirnya sebenarnya awalnya tidak apa tapi jadi nggak boleh aku balik. Karena buat dia sendiri mungkin pikirannya loh anak-anak udah oke di sana, udah established banget, happy banget, bahkan yang kecil-kecil happy banget dengan sekolah segala macam. Tapi dari saya cewek ya, feeling cewek itu intuisi itu ya. Iya mungkin hanya asumsi, mungkin cuman feeling, tapi I don't know. When I pray, kayak Tuhan selalu tunjukin sih. I don't know.
mungkin dia mau hiding something, but every time mungkin aku yang terlalu sakit ya, terlalu sakit. Dan I realize that I'm sick now. I'm sick. Oh. Minta tisu tolong. Justin, minta tisu di pojok sana. Thank you, Mbak. What do you mean by saying that you're sick? We're talking mentally ya, because physically kan you look good, Yeah. you look hot, nggak ada yang salah. So actually the first time I go to Amerika tuh kayak aku memang pelarian karena terlalu banyak kesakitan yang aku pendem. Dan banyak lah the words that yang I think dia pengen sendiri. I think dia pengen nggak ada aku, nggak ada family ini gitu. That's my feel. Tapi ya namanya feeling satu pihak itu bisa salah. Bisa salah. So ya waktu aku jalanin ternyata sampai detik ini tuh ternyata secara mentally I'm sick gitu. Kayak Kenapa kamu bisa bilang kamu sakit? karena tahu artinya toxic kan Kak? It's mean actually for other people's look me misalkan Yeah. gitu ya. Harusnya kayak gitu secara akal sehat mungkin yang aku terima. Ini balik lagi ini dari my opinion ya. Yeah. Bukan dari dia. Yeah. Dari opinion aku. Side-nya kamu mungkin ya. aku terlalu berlebihan bisa jadi. Tapi dari on my side kayaknya apa yang diperlakukan dia orang lain mungkin melihat gila. Kok kamu gitu sih? Kok kamu nggak tinggalin sih? Iya, mungkin dari dia juga melihat aku nih sakit ke dia gitu loh. Maksudnya saking bucinnya, saking pengen. Dan itu ternyata setelah dari Amerika tuh aku baru menyadari. Pertama aku memang karena ke Amerika itu pengen relief dari dia. Karena separuh hati aku paksa matiin buat hubungan ini. Wow. Tapi kan tetap berjalan kan. Dan akhirnya mulailah muncul perkataan dia yang mungkin ya itulah awalnya ya waktu 4 tahun awal. Kok kamu gym terus sih? Kok kamu gak ada waktu sih buat aku? Kok kamu itu muncul karena ternyata aku baru realize, oh, this is my silent treatment dan sini pelarian aku. Gym itu adalah pelarian aku dan aku baru menyadari ketika di sana aku nggak nge-gym. Nge-gym sih tapi nggak kayak freak di sini. Ya. Terus aku makan sehat. Di sana malah nggak terlalu makan sehat. Ternyata semua yang aku lakuin itu hanya untuk dia. Semua aku pusatin ke dia. Kenapa? Supaya you look good for him? Ya, of course. I older 1 year than him dan aku mesti jaga pertama. Kedua, ya suatu saat anakku menikah, aku pengen mendampingi, nggak mau dong tiba-tiba sakit-sakitan. Ya. Terus ketiga, sebenarnya this is the worst yang I felt that memang ya namanya manusia perkataan lah balik lagi. Bukan maksudnya dia tapi aku mencoba mengerti gitu. Tapi ternyata ya itu yang membuat aku ngeband di hati. Aku buat tembok di hati. Dan akhirnya aku bilang, daripada aku yang sakit hati, aku matiin separuh hatiku. Makanya ketika dia, sebenarnya dia nggak ngizinin, tapi begitu ya udahlah kalau kamu memang mau terpaksa mengizinkan, ada kata yes dari dia langsung aku cabut. Sebenarnya karena itu. How are you feeling right now? I'm not good actually. Actually for now ya, kita kan masih dalam tahap berjuang ya. Tahap berjuang itu kan nggak ada namanya berjuang itu gampang. Sure. Proses itu, apalagi yang Tuhan izinin ini semua, aku rasa I believe ini akan mendatangkan kebaikan. Aku percaya itu. Iman, yes ada, kadang ada terus tiba-tiba hilang. Fluktuatif deh. Iya, karena apa? Balik lagi, ketika aku sudah mulai beriman dan mengatakan ya udah deh, iblis coba goda lagi. Ya itu banyaklah tantangan yang aku jalanin sama dia, sama Lia. Karena pernikahan aja memang gak mudah loh. Makanya kalau ada orang bilang pernikahan itu mudah sih, I'm sure itu bukan pernikahan, pencitraan sih. Betul. Karena real marriage is tough. Mau lu satu kultur, mau lu beda kultur, real marriage is tough. That's why Kak, maksud ke aku ini berbicara itu bukan mau ngumbar. Ya, aib keluarga. Aib bukan, tapi this is normal. Normal in every family. Exactly. Dan sebenarnya it's depend, ya mungkin yang sudah berhasil dalam pernikahan udah ngerti cara, oh suami saya begini, istri saya begini. Itu so happy ya, sudah bisa menemukan. Itu pun masih punya titik-titik lemah di mana kita cuma bilang, udahlah,
udah mengudahkan itu sebenarnya bukan yang menyelesaikan Saking udah males berantem ya sebetulnya, tapi kan harusnya dari saya tuh berusaha untuk terus menyelesaikan, padahal nggak semuanya bisa terselesaikan, Ya. because I'm not a God actually. Ya itu sih, jadi ya sebenarnya banyak sih kalau mau dibilang pernikahan ya detail-detailnya, sampai akhirnya aku kembali karena memang aku memutuskan kayaknya udah nggak ada yang nggak beres. Ya. Kalau aku nggak balik, Nggak buat dia selamat fine, nih. buat dia fine. Buat dia fine. Buat dia pasti fine, tapi buat saya nggak fine. Gitu. Jadi aku bilang, Tuhan, I try my best ya. Kalau Sampai lo tinggalin anak-anak dulu di sana untuk sementara. karena anak-anak happy kan, aku juga nggak pengen masa depan mereka cuman karena, tapi kalau yang kecil kan nggak bisa ya. Iya. Meskipun mereka bilang I'm happy there mami gitu-gitu, cuma ya aku bilang kayaknya rumah tangga aku juga penting ya, anak-anak punya masa depan sendiri gitu. Iya dong. Suatu saat mereka akan pergi ninggalin aku, Iya. dan jujur aku ke anak, jadi banyak ke anak-anak pun aku berusaha, takut trauma untuk ditinggal sebenarnya Kak. Jadi aku berusaha bentengin diriku, oke, aku coba kuat, padahal I'm not. Oh. I'm try to be smile at other people, try to be tough with my husband. Yeah. Actually I cannot. Nggak apa-apa. Setiap orang punya salibnya, setiap orang punya struggle-nya. Cuma ada yang pinter nutupin aja, ada yang udah nggak sanggup aja udah luber kadang-kadang. Jadi ya, actually aku nggak tahu sekarang mana yang benar, mana yang salah. Kalau mungkin dari pikiran Lee, dia benar pasti ya kan, kita Ya. punya our side, pasti merasa kita paling benar. Aku juga nggak pernah merasa diriku paling benar, karena kata benar itu nggak ada. Menurut aku kata sepakat sih. Nggak ada bener, nggak ada salah ya Nggak ada. kadang-kadang ya. Cuman Sepakat aja. karena gini, kalau orang lain melihat, kalau dikorek kita itu bagaimana, mungkin orang lain bilang, gila, lu sebagai suami salah, lu sebagai istri salah. Bisa menjudge. Tapi gimana kita nyocokin, menurut aku selama dia happy, I'm happy meskipun itu sakit. That's why I'm sick. Tapi nggak boleh, nanti kamu yang bukan sakit mental. Dari mental akan jatuh ke fisik. Karena grogot pasti. That's why I try to stand and then I try to coba. Ya tanyanya ke Tuhan sih, cuman ya susah kan. Maksudnya enggak, ya Nggak tetap langsung namanya ada jawaban. manusia ya, Iya. namanya manusia gitu. Ya, ya itu sih. Sebenarnya banyak banget, tapi ya You still love him? very much. Bahkan kalau bisa ditanya, karena ini ujian dari Tuhan, aku rasa memang Tuhan mau murniin aku karena aku menomorsatukan dia daripada Tuhan. Itu ya, yang aku tarik garis besar itu, yang sampai mungkin ada orang yang terdekat aku mungkin tahu ya, dia bilang gini, wah kalau Lee kehilangan kamu sih, itu sih. Ini just, aku bilang, enggak lah, dia bisa pilih 1000 perempuan di depan dia. It's up to him. Ya. But selama dia memilih itu, aku tetap sayang sama dia. Oh, Moa. Aku denger sih beberapa kali tentang kalian, cuma kan karena kita belum sempet jumpa. Tapi yang aku dengar nggak detail ya. I heard that you guys struggling lagi menghadapi tantangan dalam rumah tangga. Cuma I was thinking, ya aku juga kan kemarin juga begitu, bisa terlewati. Hopefully mereka juga bisa gitu. Karena tahu kalian sekarang kan udah deket sama Tuhan, udah lebih intim. Lee, dari side kamu kan aku percaya bahwa setiap pernikahan tuh ada, there's always two sides of the story. Side-nya Moa udah cerita. Again, nggak ada bener, nggak ada salah ya guys. Yang ada adalah gimana supaya bisa ada keselarasan nih antara kalian berdua sepanjang masih ingin sama-sama. Kalau enggak sih udah terserah deh ya gitu. So how do you feel pada saat anak-anak pergi meninggalkan kamu dan kamu, aku lihat sering bikin kayak nggak tahu kayak luapan perasaan kamu di Instagram. How did you feel at that time, bro? Kan saya nikah cepat, punya anak banyak itu biar nggak kesepian kan. Saya kan anak sendiri. Dari kecil, dari umur 3,5 tahun lah, papa nggak ada. Papa harus kerja di Indonesia, saya cuma sama mama. Dan akhirnya ketemu dia, udah dapat anak yang luar biasa kalau Zoe, terus kita lahir lagi Kimora Khaira. Terus
semuanya bilangnya mau pergi gimana? Saya bilang jangan, tetap mau ngotot. 2 hari sebelum mereka pergi saya jongkok loh, nangis loh, jangan pergi. Tetap pergi. Terus gimana? You were begging. Begging. Sampai nangis depan Zoe. Tetap mau pergi. Oke. Dia bilang mau pelarian gini. Sejak itu saya menutupin hati sebenarnya. Makanya saya nggak bisa omong ke pastor, nggak bisa omong ke teman-teman, nggak bisa omong ke... Saya sejak itu berhenti gereja. Karena hati lagi capek kayak online aja. Iya. Nggak mau church. Dan of course nggak bisa omong sama parents dong. Saya justru kalau lagi sedih lagi, susah, nggak akan ngobrol sama orang. Saya 2 minggu nggak keluar dari rumah. Semua kerjaan saya stop. Saya tiap hari minum kayak orang gila, tiap hari minum paling sehari tidur setengah jam. Minum obat loh, obat tidur loh, nggak bisa. Really? Nggak bisa. Oh my God, I'm sorry to Dan hear that. saya punya depression, jadi tinggi. Jadi saya minum obat depresi juga, tetap nggak mempan. Sampai saya mau bunuh diri loh. Oke, dia bilang mengambil keputusan itu. Fine. Tapi kan saya punya tanggung jawab tetap. Menurut saya kalau suami nggak bisa biayain istri sama anak-anak, mau kondisi apapun, berarti kamu nggak ada gunanya sebagai suami. So, saya tetap kerja kan harus tetap kerja. Di kerjaan kan saya, orang tahu saya semuanya, Ceria. saya always happy. Nah, sambil berjalan, ya banyak yang nanya, kenapa. Terus klien yang iklan juga khawatir dong. Itu kan kalau sampai divorce kan pencemaran nama. Ya, katanya, oh enggak ada apa-apa. Cuman saya sedih aja. Makanya orang pikir, ada yang bilang lebay lah, ada yang... Coba di luar sana, kita nggak bisa cerita sama siapapun. Mau cerita sama siapa? Ya akhirnya cuma nangis aja di Instagram, udah. Setidaknya kan orang bilang, jangan nangis. Ya saya merasa, oh ada yang dengerin Ya, nih. cuman dia waktu itu lagi minum, makanya dia bisa posting. Kalau enggak kan enggak. Oh my God, itu kamu lagi sedih, depresi, Tapi terus lu minum, minum. and then makanya lo posting gitu. Itu nggak sadar itu. Oh my God. Kan Makanya- kayak merah, kayak tidur gini. Kan? Kadang-kadang orang ngomong, kok lebay banget sih gitu. Enggak, dia tuh lagi minum. Oh, lagi minum. Ya karena gitu. Saking to kill the pain gitu ya Iya. sendirian. Terus kan aku dengar di sana kan anak-anak mulai sekolah bagus, dia juga udah dapet SIM, udah dapet tempat. Awalnya tapi struggle. Ya, nah itu aku kenapa nggak gereja juga ada alasannya. Ada di Qatar dia kehilangan tas, backpack, ada cash, Oh my God. handphone, two handphones, barang pribadi dia semua di situ hilang. Nah, Wow. mendarat nggak ada cash, kartu juga, untung ada kartu di tempat satunya. Sejak itu semua gereja telepon, ayo pelayanan. Saya nggak stop semua pelayanan. Saya kan dulu kan gila pelayanan. Saya ada kerjanya, offer 60-70 juta, saya tolak loh. Pelayanan nol, nggak terima uang. Lah ini aku nggak orang kamu baru lagi on fire. Kita kemarin terakhir ketemu cerita ini Tuhan apa segala macam. And then teng Ya kejadian. di Amerika Ya. sudah saya sedih di family, ternyata orang begitu. Dia cuma bisa nangis-nangis telepon. Saya udah mau mati, telepon nangis-nangis. Terus saya bilang, kalau Tuhan ada, kenapa dia mau pergi paksa? Dia memaksakan diri pergi kan? Ngalamin kayak gitu. Saya marah-marah sama Tuhan. Ya, terus dia cerita anak-anak fine, oke. Tapi dia tiap hari ngomong, aku mau mati nih, aku pingin sama Beb. Apain kamu mau pergi kalau gitu? Sekarang saya udah full konsentrasi kerja. Kerjaan saya dulu makin dikit, tahu kenapa? Kenapa? Saya menolak terus kenapa? Weekend saya nggak mau kerja. Kan harus sama anak-anak dong, sama gereja dong. Saya utamain itu. Sore, malam nggak pernah mau ambil kerjaan. Pasti mentok sore, terakhir kita syuting juga jam 4, nanti Iya. saya pulang. Saya nggak Kenapa mungkin. sih? Kalau bisa dinner bareng anak-anak. Kan saya nggak pernah mendapatkan itu, memori itu. Nah, karena menolak, kerjanya makin tipis dong. Mana ada kerja yang live pagi siang yang enak terus kan nggak ada. Ya otomatis dikit income berkurang dong. Iya, iya. Ya dia bukan tipe orang yang kita nggak punya duitnya, enggak. Tapi kan dia tetap ngomong pengeluaran kita harus Iya, gini. iya. Saya depresi dong. Ya terus gimana? Nah, orang kalau mau kerja pasti harus ketemu teman-teman. Link, ya. Saya nggak ketemu teman, dia nggak suka. Punya klub ini, bos ini, suruh saya diundang. Saya nolak 6 kali. Otomatis sudah nggak diundang lagi dong. Bukannya kita mau cari uang kotor, bukan. Dari situ kan dia nggak suka. Otomatis saya nggak pernah mau pergi. Bahkan saya kumpul sama manajer sendiri aja nggak suka. Terus saya gimana? Mana ada cowok nggak punya hobi, saya nggak pernah keluar uang buat diri saya dulu, nggak pernah.
Ya udah, akhirnya dia ngoceh. Terus tiba-tiba lagi padat-padatnya. Sejak dia pergi, saya kerjaan padat. Syuting padat, syuting film. Wow. Saya pertama kali syuting film sejak dia pergi loh. Jadi kamu mulai fokus balik lagi kerja. Iya kan, syuting film kan pasti sampai subuh-subuh Iya, dong. iya. Ya daripada saya aneh-aneh, mending Iya. kerja. Nah, tiba-tiba suruh saya datang. Tapi kerja lagi padat. Maksa. Dia ya bukan alasan lah. Ya tunjukin videonya anak-anak, baby nangis-nangis. Ya nggak kuat kan. Ya udah, cancel 3 minggu kerja. Contoh, kameranya tahu sendiri. Kita 3 minggu kalau nggak kerja gimana? Iya. Mati loh. Kita buruh ya. Biaya di Amerika gimana? Ya tetap oke. Dia maksa pergi, saya pergi. Makanya kamu kemarin berangkat tuh ke Amerika. Karena dia berangkat. Lagi di mobil berangkat di airport. Lagi stres-stresnya berangkat. Di mobil telepon. Aku udah beli tiket pas pulang barengnya. What? Kamu pergi dengan kemauan kamu sendiri. Pulang kamu mau sendiri tanpa diskus sama aku dengan detail. Di situ aku marah. Kamu mau semau sendiri, seego sendiri, udah gak usah jadi istriku. Mengambil keputusan itu, yang pergi luar negeri itu gak gampang loh. Terus kamu pulang pergi semau kamu, terus anak-anak sekolah, mikirin gak? Dia ini tipenya gak mikir. Yang penting hubungan ini dulu nih. Oke. Kalau saya, anak dulu. Kalau cuma mikirin dua ini, kita udah cerai dari kemarin. Karena ada anak, kita bertahan. Ya Kamel juga pasti tahu lah, sebagai suami istri banyak masalah. Iyalah. Tapi kalau ada anak kan kita harus Pikirannya panjang. Nah, kamu segitunya, sejak dia pergi kasih pemahaman ke orang tua mertuaku, dia nggak mau pergi, nggak ngomong sama orang tua loh. Langsung cabut. Ya orang tua nggak setuju dia pergi kan. Saking udah mumet gitu ya. Cucu-cucu nggak boleh sekolah luar negeri. Oh. Mertuanya soalnya pikirannya masih belum kuat, belum dewasa. Ya ngalamin lah dari adik-adiknya ke luar negeri sekolah jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Akhirnya ikut papa juga kan? Nggak ada garansi juga lah. Gitu. Iya, intinya sekolah luar negeri belum tentu menjamin gitu. Iya. Tetap ngotot, Chloe ngotot, dia ngotot, Zoe pingin. Hmm. Saya waktu itu kayak pengadilan, kamu beneran pingin? Saya lagi mau, beneran kamu pingin? Pingin. Beneran. Aku nanya lagi nih. Kalau jujur tanya aku nggak pingin. Kalian pingin? Sampai berjam-jam pingin. Ya udah, makanya dia bilang aku serius karena mereka. Ya akhirnya mereka pergi. Nah, selama pergi papa mertua telepon ini, akhirnya aku nyamperin ke Surabaya kasih, ya mereka aslinya begini, pindah begini. Ya, dia merasa susah di sana, tapi saya juga susah di sini. Apa yang bikin kamu susah di sini? Karena enak kamu sendirian. Saya tipenya nggak suka ribet, tapi nggak suka sendiri. Oke. Gini, di rumah saya itu nggak pernah suara sesepi gini loh. Always crowded. Ini anak-anak nih. Ya anak, Iya. bukan cuma anak, dia semua. Oh, Cewek selalu semua ada kan. suara deh. Semua cewek kan. Iya, Di situ ada total 7 atau 8 cewek Iya, kan. iya. Saya di luar itu everyday denger crowded. Sebagai host, berapa orang sih, Iya ratusan orang cerewetnya. Suara itu kayaknya, di rumah pingin istirahat. Saya nggak ada tempat istirahat. Dulu saya punya hobi mobil, jam apa. Ya nggak terlalu suka juga. Dan pengeluaran terlalu. Semua hobi saya berhenti. Saya hobinya minum. Minum, diundang teman-teman, nggak pernah. Jadi saya hidupnya gimana? Akhirnya pas dia pergi, saya fokus kerja, subuh minum, kerja, subuh minum, udah. Happiness. Saya baru pertama kali beli mainan buat diri saya itu Lego ini ya. 38 tahun baru beli. For me, for myself. Ya harganya 10 juta. Mikir ya. Aduh, buat dia 10 juta kecil, buat anak 10 juta kecil. Tapi kan kamu dulu gila, mobil Alphard baru, sepatu lu Jordan, jam tangan. Semua jual. Pergi saya cuma pakai Fortuner 1. Nah, makanya banyak orang bilang saya bangkrut kan. Sorry itu cash saya lebih banyak sekarang. Dulu kelihatan mobil jam banyak, tapi cash nggak banyak, aset banyak. Sekarang cash banyak karena saya udah jual semua jadi uang kan. Saya pernah ngalamin sebelum dia pergi juga kita nggak punya uang cash. Kayak mau mati loh. Ternyata punya aset mau jual langsung tanah. Susah. 8M ada. Iya. Tapi nggak langsung orang bisa beli kan. Betul. Ya itu kayak ngalamin. Makanya saya kerja, minum. Oh enak nih. Ini kayaknya hidup udah nggak ada suara. Saya mau nonton aja. Saya mau tidur aja. Kerja aja gitu. Nah, ya
tiba-tiba dia pulang dengan tanpa izin saya, akhirnya pulang. Ya bentrok lagi. Udah biasa dengan diem, Iya. crowded lagi. Wow. Mau kerja, mulai ngerocos. Saya nyampe sehari langsung berangkat ke Bali 3 minggu syuting film. Dia bilang, aku mau ikut. Ini film pertama. Film kedua sih, film kedua. Horor. New genre. Aku nggak pernah. Acting udah 7 tahun nggak acting. Butuh konsentrasi. Ini PH Korea, tayang di Korea. Oke. Harus lebih profesional. Gini, kerja, main-main menurut saya sekarang. Udah film horor di Bali. Dia nggak bisa ke tempat toilet kotor. Hotel harus bersih. Ini hotel Seadanya lah ya. ya tempat horor mau gimana sih? Ya, Gitu. ya. Dia antar ke airport aja berantem kita. Kenapa? Kenapa nggak boleh berangkat? Nggak berantem, marah. Ya kamu. Iya, bukan aku marah tapi aku nanya. Kalau aku tuh tipenya sama dia tuh kita Kamu nggak ngotot, pernah. bukan Tapi marah. ya aku kan banyak ngomong gitu. Dia Moa nggak kenapa? suka. Maaf, Moa kenapa tidak percaya Li berangkat sendiri? Main, Jadi link, apa ada sesuatu yang bikin lo trauma? ya pasti karena melihat dunia entertainment itu tidak, kan aku melihat sendiri dengan mata Ya. kepala ya. Saat dia dulu juga teman-temannya dan tipenya memang nggak enakan orangnya. Jadi kadang-kadang ntar diajak kayak gini, siapa sih yang nggak mau ngerubunin cewek? Nggak ada. Tapi saat itu kan sebagai istri jadi kayak was-was pertama. Kedua, yang itu ya awalnya kenapa aku nggak suka dengan ini karena dia nggak bisa ngebatasin misalkan, udah jamnya pulang misalkan jam 1 atau jam 2 udah harusnya pulang. Kalau diajak terus tuh sampai jam 4. Jangan dong. Iya Dia kan? nggak Karena enakan. nggak Kalau enak. aku tiap hari nongkrong, pulangnya subuh-subuh itu nggak normal. Aku sebelum belum tentu keluar sekali, kamu itu ngelarang. Iya kalau aku tuh tipenya nggak suka kan. Jadi sebenarnya Laki-laki bukan, mana ada dikekang kayak gitu hidup selama 7 tahun di sampingmu. 10 tahun aku sampingmu. Tapi kamu tinggalin pergi, kamu pulang semau kamu. ya pokoknya aku nggak suka itu. Terus kedua ternyata setelah jadi waktu awal di Amerika itu kita udah oke, tiba-tiba dia kenal dengan seseorang lah. How do you know? Loh bukan kena. Karena Kamu kalau kerja. lagi cerita gini soal aku ini selingkuh. Kamu ini loh. Dia itu anak bosnya. Dia yang kasih aku iklan. Betul. Aku iklan restoran. Dia yang bayar ratusan juta. Bahkan M. Iya. Itu betul. uang pakai buat apa? Buat kalian hidup di sana loh. Betul. Makanya Uang buat anak-anak. ya, Semua uang aku buat- kirim. Aku cuma sisain cuma gajinya dia sama 2 juta sebulan aku di sini. Coba mana ada artis cowok, nggak usah artis cowok 2 juta sehidup Jakarta. Ya susah sih pastinya. Nggak ada. Iya nggak ada Jadi- sih. Iya. Jadi mungkin ada misunderstanding atau gimana. Cuman ketika ini kan anak bos gitu kan. Dan Dia ngomong, kenapa nggak bilang itu cewek? Masa itu aku harus jelasin itu Jadi, anak cewek kalau- usia begini. kalau dari sisi Kamu cewek, jealous. sebenarnya cemburu karena dari iya. sisi cewek sesuatu yang berbeda dari suami kita pasti kita tahu. Apa misalnya? Something hiding, kenapa harus disembunyikan itu pasti kita tahu kan. Kayak Oke. sesuatu. Terus ya ada hal yang akhirnya aku merasa loh kok kayaknya ada something wrong. Oke, kita ngomong sayang-sayang pun oke lah biasa Oke, ya. Loh, Tapi aku kakak sayang. Iya. Bagi dia, Tapi kalau mesra kan beda ya. Maksudnya menurut saya, makanya pandangan opinion saya sama opinion dia pasti berbeda. Oke, misalnya gue ketemu Li juga nggak, Li ya ampun sayang banget apa kabar sih Li? dia- Tapi kan you know we're brother Iya. and Iya, sister. betul. karena dia nggak kenal dia kali ya. Cuman ya Nah, terlalu tapi dari dia tuh overact. nggak mau, bener-bener nggak mau kenalin. Maksudnya kenalin gitu doang, bukan yang kalau ada apa-apa something nggak, misalnya something yang nggak wrong, pasti nggak mungkin ditutup, hiding. Menurut bukan saya, ini tutup. menurut saya. Gini, sorry tuh aku tahu Tyson kenal dekat. Ya. Dia beli Jordan, Hmm. nggak mau ketahuan, sembunyi. Kadang Ketahuan sembunyi. gimana? Ya aku kadang-kadang ngomel. Ya dia Iya. gimana? Kenapa dia sembunyi? Karena takut diomelin bininya. Padahal itu negatif. No. Enggak juga sih Maksudnya ya sebenarnya. tapi pemborosan ya hati-hati Iya. juga maksudnya sama-sama itu loh maksudku. Tapi kan kalau maksudnya kalau hubungan perempuan sama laki-laki Oh. itu buat aku Karena I mean, manusia gitu loh aku kata dia. tahu dia itu bakal begini makanya aku Tutupin. males. Oh, oke. Loh aku kerja nggak kerja terus gini tiba-tiba nggak ada apa aku telepon ini anak bos nih istriku baru datang dari Amerika dia pikir aku kita apa boleh nggak kenalan. That's funny. Ini orang Korea. Ini boleh aku Oke. ngomong yang lain. Ya udahlah, itu pokoknya intinya ada something happen dan aku rasa kok ini something wrong. Mungkin di kacamata orang nggak apa-apa, tapi kayaknya buat aku sebagai istri feelingku tuh ya berbeda gitu. Makanya aku langsung bilang,
Aku nggak tahu hati dia sih, makanya Aku selalu omongkan, kamu mojokin aku terus, aku lari. Kamu nggak mojokin diem, akhirnya aku yang kenalin sendiri kan. Tapi Akhirnya kenalan. akhirnya kenalin. Oh, Tapi udah kenal. sebelum belum kenalan banget. Cuma dia di Bali lagi syuting gila-gilanya ya. Aku sehari paling sejam 2 jam tidur. Kirim voice. Kenapa nggak boleh? Aku mau terakhir hari Aku bingung. terakhir. Bayangin aku lagi kerja aja kamu mojokin aku begini. Terus katanya aku sembunyiin dia nggak mau. Aku bilang boleh nggak 3 minggu aku konsentrasi kerja dulu. Ya pokoknya dia ini tipenya dia mau apa. Kenapa nggak boleh? Ada apa? Sembunyiin apa? Nanyanya nggak gitu. Voice note kamu Jadi tunjukin. Voice note-nya kamu tunjukin. ya. Jadi kalau aku tipenya Kamu pernah lihat aku semarah ini? Selain masalah Irwan Chandra. Iya, masalah waktu Irwan sih iya ya, tapi jarang. Aku ini nggak akan dengerin voice note kayak gini ke orang cowok. Tanya 2 cowok ini. Pasangannya gitu. Pasti marah. Kenapa kamu sampai semarah seberang ini sih, Li? Gini loh. Capek. Aku mau kerja, fokus kerja. Kamu mojokin aku kayak solak, aku mau macam-macam. Gini loh, aku mau macam-macam pun. Kalau nggak ada anak, iya. Aku punya anak. Cewek semua. Oke. Aku nggak akan, makanya aku bilang kalau nggak ada, aku udah cerai dari kemarin. Ya karena ada anak-anak. Aku nggak mau bikin Chloe Zoe rasain itu lagi. Kimura Khaira juga. Aku nggak mau. Makanya aku ini lagi gini loh. Orang lagi haus, lagi puasa, haus nih. Diganggu terus coba. Enak lo minum. Gimana kamu marah? Aku bilang, tolong kamu pergi sana dulu sebentar. Aku mau tahan. Sabar. Sejam lagi kasih aku waktu. Nggak kasih waktu. Gimana nih? Gimana? Kenapa gak gini? Gini, cowok mana ada yang tahan? Locationku dicatat terus. Kan location aku kemanapun dia tahu lokasiku. Misal kamu pindah sini, kenapa di sini nih? Aku lagi syuting di Bali nih. Kenapa di airport? Ya syuting lah, makanya di airport lah. WhatsApp di link. Semua WhatsAppku dibaca. Tanpa permission aku. Kalau rekening dari dulu kan, ya banyak, sekarang kan banyak heboh. Uang semuanya dititip. Saya sejak pacaran uangku semua dipegang dia. Maksudnya, kurang apa lagi gitu loh, kamu gituin sama gini, meskipun suami istri menurut saya tetap privasi adalah dia mau lihat handphone boleh, izin dulu. Bukannya aku lagi mandi kamu baca. Heboh sendiri, ditranslate sendiri, heboh sendiri. Aku bilang, kalau ini perkataanku salah, tunjukin papa mamaku. Kalau papa mamaku orang Korea. Kalau aku selingkuh pasti tahu dong. Bahasanya kerja kok. Oke. Tapi dia marahnya heboh depan anak-anak. Chloe denger di Amerika. Ya hal kayak gitulah maksudnya. Gimana aku mau tahan? Aku sekarang udah nggak tahan. Ini kayak nafas udah mau habis. Oksigen udah mau habis. CO2 dikasih terus. Makanya aku bilang kasih aku oksigen dulu sebentar. Nggak lama loh. Dan kalau kamu nggak pojokin, aku nggak akan macem-macem. Oke. Soal itu dia pergi. Yang mau macam-macam mamaku tuh banyak. Semua aku blok. Pasti. Aku udah blok loh. Tapi ini kan kerjaan nyangkut. Dia yang atur kontrak, dia yang atur konten, dia yang approve semua tanda-tanda. Anak paling gede dari bos. Ya, terus setiap kerjaan meeting, offer misalnya tanggal 30. Ini aku meeting aja istri ya. Gini loh, ada saatnya aku aja, ada saatnya kalau for fun, minggu depan udah janjian. Kita for fun, makan-makan, obrol, kalian mau nanya, silakan. Tapi kalau bahas kerjaan, jangan gitu loh. Oke. Profesional. You need space. Iya, tapi dia kan maunya harus bareng. Ini, kalau dulu kan bareng. Ya dulu karena selalu bareng, makanya semuanya nggak pernah dapet. Pergaulan, pertemanan, kerjaan. Kan 4 bulan aku udah belajar, kamu juga belajar dong. But you know that your wife is sick kan? Tadi dia bilang, gue tuh sakit kak. Dia sendiri udah mengakui. Jadi mungkin sebenarnya dia nggak bisa mengkontrol perasaan itu gitu. Sedangkan lu nya capek. Lu nya lelah. Makanya aku bilang, waktu itu aku bilang, kamu di Amerika aja tetap. Anak-anak udah happy semua. Aku selesai, ini kan tahun depan masih ada 2 kontrak iklan, film 3. Selesai mungkin Juli atau Agustus. Aku nyusul. Sesuai wish kamu gitu loh. Tapi kan dia pulang. Aku maunya dia nggak lihat, nggak dengar begini. Biar yang penting kamu, aku fokus, kerja, uang lancar, aku hati jaga, biar anak happy.
Buktinya dia pulang, dia yang sendiri sakit kan? Dia yang sendiri sedih kan? Dia yang sendiri susah kan? Aku udah tahu dari awal, makanya bilang jangan. Oke. Tapi beda, dari awal dia nggak berangkat, beda loh. Oke. Kan tadi kamu sempat bilang sebenarnya hubungannya lagi nggak enak banget. Kalau nggak ada anak, kalau lo nggak mikirin anak-anak nih 4 orang ya. Lo tadi bilang, gue rasa sih lo akan give up lo bilang. Ya. Tiba-tiba Moa sekarang cemburu lah, overreacted sama ada orang baru. Are you attracted with this person, sama perempuan yang baru ini? Kalau cuma nggak mikir anak-anak ya, cuma mikir diri sendiri, are you attracted to her? No. Enggak. No. Okay. Ya, for kerja, of course, ya bos. Ya. Tapi kalau sekarang lu ngerasa jadi sampai emosi, karena lu ngerasa lu terpojokan, lu udah nggak. Ya kalau aku beneran itu, gak apa-apa. Kamu mojokin gak apa-apa. Ya gak apa-apa dong, aku memang suka. Jadi kalau dari aku tuh Kak ya. Ya, kenapa mau sampai lu kayak squeeze him, dia udah dulu lu pasti squeeze him tuh kenapa mau? Mungkin ada trauma dan aku dibilang aku jadi mulai sakit toksiknya itu karena kayak dulu pun aku sebenarnya dari awal dari pacaran pun aku pengen melepaskan, ternyata nggak bisa kan. Sorry, melepaskan apa nih? Melepaskan dia waktu pacaran, tapi nggak bisa ternyata, nggak tahu kebucinan atau apa tapi dan I realize ternyata sampai sekarang ya memang akunya sakit, I'm sick gitu dan capek kan, orang sakit capek kan, saya sendiri capek, tapi keganjilan aku di sana. Kalau aku nggak pulang, aku di sana sampai nggak bisa makan, aku gemeter dan aku nggak tahu, dia nggak tahu tapi aku tahu, nggak tahu gimana Tuhan nunjukin aja. Aku bilang Tuhan tolong please jangan tunjukin lagi, Tuhan tolong please jangan ketunjuk lagi. Jadi aku sampai Tuhan aku capek loh dengan kondisi ini. Akhirnya bilang deh aku balik aja deh, aku nggak tahan. Aku bilang meskipun kayak apapun yang terjadi, kalau itu di depan mataku, selama aku tahan, aku bisa ngomong gitu loh. Selama aku tahan, aku pertahankan. Sakit udahan. Kenapa sih lu selalu curiga sama Lee? Karena pasti ada trauma. Oke, iya. Tapi trauma itu aku bilang, udah. Tapi ketika, selama pernikahan, baru kali ini kan, lagi kan. Maksudnya aku muncul lagi. Iya. Karena ada something yang different. Gini, kalau Something cewek different karena 7 years aku nggak lakukan itu, aku baru lakukan itu. Makanya karena itu aku merasa loh ceweknya nggak masalah, cewek itu kan chat sama saya DM Chat gitu sama kan. kamu? DM pertama kali dia DM gara-gara saya kirim duluan voice note Ke ceweknya? Iya lewat Pakai handphone handphonenya. saya pas saya gemeter. mandi. Saya gemeter, Ambil handphone saya. ambil, saya bilang aku bilang memang aku thank you banget udah percayain suami saya. Aku cuma bilang kayak gitu, aku bilang ya aku sama suami saya, maksudnya hubungan kalian dia tuh bangga-banggain karena dia sangat profesional. Oke. Jadi banyak yang lu tuh ngerasa kayak curiga sendiri sampai lu ngerasa kayak otak lu tuh jadi twisted, jadi lu tuh kayak I'm sick gitu. Ya aku akhirnya ya ampun Tuhan, aku juga nggak mau curiga loh, tapi semua yang dia kerjakan kok sesuatu yang mencurigakan gitu loh, aku nggak pengen. Jadi apa yang dilakuin sekarang untuk bisa you still wanna stick with this marriage, Lee? Ya of course, kan ada anak-anak gitu loh. Cuman maksudnya aku mau belajar, aku mau perbaiki, aku mau lebih sabar. Tapi orang lagi belajar matematika nggak ngerti 2 kali 2, kamu paksa 9 kali 2 gimana sih? Oke, give me a little bit of time. Ya sama kalau lagi kerja, tolong jangan ganggu. Aku udah ngomong, bisakah ketemu sama dia pun, aku ajak roadman-ku atau manajerku, udah, Harry kan? Pokoknya aku harus ada. Udah mentok, kamu masih maksa. Aku mau belajar, aku mau jaga hubungan ini terus dikasih capek gimana gitu loh, maksudnya. Ya, kalau dari aku sih aku bilang kok kalau memang mau begitu jaga tapi bahasanya, caranya. Jadi akunya jadi curiga-curiga sendiri. Jadi aku bilang gila aku nih sakit deh kayaknya. Maksudnya terlalu memaksakan. Ya entah itu bucin kayak toksik kayak aku kayaknya sakit jadi maksain ini punya aku. Tapi pas aku ya maksudnya dikasih tahu kakak karena ya. It's not good for you, it's not good Nggak for good. him. Aku juga tahu. Kamu juga capek, dia pun capek ngadepin kamu. That's why sampai bilang gini, coba deh kamu matikan nggak bawa dia. Coba it's let go aja. Kalau emang bukan udah ada di otak itu, sudah aku tanamkan muncul lagi. Pasti kan nggak semudah itu. Ada tiba-tiba ada godaan lagi, ada kejadian lagi yang aku bilang, loh, udah dong, aku juga nggak mau gitu loh. Iya.
Tapi Do you still love Moa, Li? Kalau nggak ada anak-anak, will you stick with this marriage kalau nggak ada anak-anak? No. 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 So the reason you stay in this marriage karena lu sayang banget sama anak. Ya. Kalau nggak ada anak, enggak. Tapi Yang nggak buat apa-apa, ini Mo. bukan aku. Tapi nggak apa-apa, Mo. Apapun alasannya, he's the man of his word. Banyak laki-laki ada anak pun cabut Sebelum loh. dia cecer aku kayak segini, still. Sebenarnya actually sampai kemarin malam pun masih yes. Tapi hari ini tahu kelakuannya dia dan ada kejadian lah ya. Saya sampai kagetnya, Pak, wanita sedia yang sampai bikin segitunya saya nggak kasih nafas itu saya kaget. Saya sampai mikir 10 tahun lagi masih di gini aku masih begitu. Hidup enggak ya? Gini loh, saya ini lagi mentalnya kelihatan fine-fine aja. I'm not fine. Bukan hanya cuman our marriage, enggak. For my kids juga lagi berantakan. Maksudnya sekolah tiba-tiba diganti. Di Indonesia kan nggak bisa tengah-tengah sekolah mau masuk. Ya. Gini, saya itu gila anak. Karena saya kecil nggak dapat itu. Makanya saya nggak mau anak berantakan ke sekolah, mental. Kenapa istri saya yang membuat ini berantakan? Sebenarnya marah dari situ. Tapi lagi nanan. Sekarang kerjaan pun kamu mau berantakin. Oke. Tapi sekarang kamu berantakin aku. Secara personal. Gimana aku mau hidup gitu loh. Suami istri itu bisa hidup ketika kita saling support, saling percaya. Meskipun jengkelnya, meskipun banyak nggak suka pun. Harus kasih space sama nafas. Aku nggak minta space always loh. Paling sejak pulang dari Bali, setelah saya syuting film, sampai sekarang nggak pernah lepas. Ini kemungkinan aku ketemu. Itu pun aku mau ketemu sama manajerku, aku mau curhat, ada masalah kerjaan, dan lain-lain. Terus kan, offer kan harusnya yang cabang kedua restoran itu tanggal 22 ini tiba-tiba mundur tanggal 30. Kan orang ini kan butuh discuss dong. Okay. Ketemu, bahas konsep dan lain. Aku sebenarnya mau ketemu itu takut, dia pasti gini. Tapi dia merasa kenapa sembunyiin? Bukan sembunyi, tapi kalau aku omong salah, nggak omong salah. Kalau ini nanti bilang aku mau ikut. Profesional gitu loh. Nanti kalau kerjaan selesai, kamu berapa jam kemudian kalau memang udah selesai, nyusul gak apa-apa, tapi kerjaan jangan ganggu. Itu loh, itu maksudku. Tapi dia, pokoknya aku dari 3 meter, 4 meter jauh gak apa-apa, tetap aku mau lihat di samping. Itu sama aja kayak kamu udah seseng nafas, masukin ke air terus gitu loh. Sorry to say, mama papa saya aja nggak setuju kalau istri sampai segininya. Saya jamin kok omongan papa mamanya juga, papa mamanya mau juga. Kalau diginiin terus gimana aku mau hidup? Makanya dia kayak bukti chat apa ke dia merasa aku bilang suruh tunjukin, aku nggak takut. Kalau itu jadi bukti selingkuh, fine. Kalau kalian mau percaya itu, for me aku nggak selingkuh. Saya ini paling marah ketika saya nggak melakukan, bilang dilakukan. Karena tadi kamu juga bilang, kalau nggak ada anak-anak pun, lu dengan Aku berani berani bilang, kayaknya gue nggak akan stay gitu. Sudah 10 tahun aku ngalamin. Aku mikir 10 tahun aku nggak sanggup. Kalau dianya nggak berubah. Ya. ya kalau dari aku tuh kayak sebenarnya aku bilang semua sikap dia aku terima. Oke. Mau kasar, mau omongan apapun, semua aku terima. Tapi kalau masalah cewek, I don't know why. Ya pasti semua juga. Ya mungkin dari situ makanya aku tahu bahwa kenapa aku bisa sampai sakit gini. Aku juga, siapa sih yang mau kayak gini? Ya, capek loh, diri kamu juga capek. Dan hati pun capek, pikiran capek. Aku juga, karena aku tipenya Kak, aku bisa lepas dari dia kalau ada yang baru. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Itu kan nggak mungkin untuk sekarang. Karena aku juga takut Tuhan, dan aku juga punya anak-anak. Sekarang maksudnya untuk sekarang ya udah new life lah buat aku. Dan aku ya cinta sama dia tapi kebanyakan, kelebihan. Makanya ini cinta kamu nih
udah toksik, mengganggu dia, menyakiti dia, dan menyakiti menyakiti kamu. Makanya aku udah Menyakiti bilang, kamu aku sampai juga. minta sama Tuhan, Tuhan aku mau lepas gitu. Cuman I don't know how. Sampai aku bilang, yang mana yang benar. Karena aku toksikku itu apa yang dia lakukan semua dulu ya. Tapi aku juga belajar. Dari sini tuh aku banyak belajar. Aku gimana aku bisa respect sama suami. Di luar dari perempuan ya. Ya. Tapi meskipun dia yang dulu ya. Mungkin dia kasar, kata-katanya yang sangat menyakitkan kadang-kadang. Makanya sampai aku pergi pun. Aku bilang, gak apa-apa, better aku diperlakukan gitu daripada aku kehilangan kamu. Aku sampai ngomong gitu. Makanya aku kenapa pengen bareng waktu awal bulan. Tapi ya udah terjadi kayak gini, tambah aku sakit, tambah aku nyiksa diri. I don't know how the solution. Gak apa-apa, pelan-pelan. It's okay. Untuk sekarang, jangan makin di-push Lee-nya. Lo akan kehilangan dia, makin lo push dia. I know it's hard, tapi percaya makin lo squeeze, makin dia akan cabut. Betul. Ya itu sih, aku masih minta sama Tuhan untuk itu. Iya. Aku bilang, Tuhan, aku juga pengen kasih dia space. Aku juga pengen, aku nggak pengen kayak gini tuh. Mungkin dia nggak ngerti ya. Keinginan aku tuh aku pengen lepas dari ini. Tapi aku takutnya ketika aku mematikan separuh, aku balik lagi kayak dulu. Karena sebenarnya ya, aku bilang itu kan pelarian. Aku bisa sendiri, aku semua segala macam pelarian aku gitu. Ya, aku nggak pengen itu. Aku benar-benar pengen mengusahakan rumah tangga ini back on track. Of Gitu loh. course. Dalam arti aku nggak pernah nuntut dia untuk karena di pikirannya dia kan selalu pengen dicintai. Kalau aku mencintai, aku bilang aku nggak memaksa kamu mencintai aku, nggak apa-apa. Kan yang sakit aku, tapi aku bisa hadapi. Tapi aku bisa ngomong itu tuh udah sakit gitu. Karena aku nggak minta dia cinta aku, yang penting aku mau kasih cintaku ke dia gitu. Nah, makanya bingungnya aku itu gini. Kalau aku nggak mencintai dia, apain aku 10 tahun tahan gitu loh. Dan saya ini all out loh buat dia sama anak-anak. He loves you, Mo. Tapi you need to give him a little bit of space. Dan aku tahu susah, tapi kalau udah niat, Mo, lu jagain pakai share location AP juga. Bener. Kejadian. Justru kayak gitu yang membuat saya lebih susah. Kamu segitunya nggak percaya aku. Jadi geser location dikit. Wow. Jadi aku tuh Kak, sama dia itu kayak merasa nggak pernah dicintain. Kalau dari makanya mungkin dia rasa itu feeling kamu. Karena apa yang dia lakukan ke aku, ya sayang kayak di depan publik sayang, ya sayang, tapi kalau nggak ada eyes, kayak aku merasa kok nggak dihargai, nggak disayang, nggak dicintai gitu loh. Itu yang aku feeling. Makanya ketika dia ngomong, kan waktu dia talk show di pagi-pagi itu, dia sampai nangis kan. Dia sampai nangis, dia lihat, aku ngeliat gini, seandainya itu emang bener yang dia omong, dia tuh pengen hubungan kita, maksudnya nggak peduli dengan maksudnya yang lain, anak-anak, tapi yang penting hubungan kita tuh baik gitu. Seandainya itu bener, tapi aku belum sampai detik ini belum pernah merasakan itu. Makanya aku, kenapa rasa trust itu belum bisa kekumpul? Karena yang dia berikan ke aku, kok aku nggak pernah rasakan dia tuh sayang aku ya gitu loh. Mungkin yang dia udah usahakan dia sayang, tapi kan bahasa kasihnya berbeda itu. Makanya aku bilang, oh mungkin ya nggak apa-apa sih, aku yang penting aku bisa mencintai dia. Tapi ternyata jadi salah. Aku bisa loh mencintai dia seperti dirimu mau, bisa loh. Aku nggak kerja, diem di rumah, suruh temenin kamu 24 hours, I can. Enggak gitu. Kamu biayain aku, I can. Sekolah nggak usah mikir biaya setiap bulan, I can. Terus apa? Cicilan mobil dan lain-lain, I can. Aku butuh barang, kamu tinggal beliin aku, I can. Karena banyak orang pikir semuanya yang dia yang biayain aku semua loh. Mobil semua dari dia. Masih banyak pikir. Malah ada yang kemarin nanya apa? Oh ternyata dia yang kerja, dia yang biayain ya. Banyak masih ngomong gitu. Tapi ketika aku dibiayain, aku bisa. Tapi karena aku harus biayain mereka cukup besar, bukan cukup besar, for me, terlalu besar dengan kemampuan saya. Makanya aku segini keras. Kalau nggak kerja, kita mau makan apa? Ya. Kalau kamu mau tinggal di Bogor, Bekasi, di pelosok, nggak apa-apa nggak biayain segini. Kita tinggal di Menteng. Sekolah maunya di swasta atau negeri, nggak apa-apa. Kan maunya internasional.
Kalau tiap hari makan nasi campur pinggir jalan nggak apa-apa, kan nggak maunya kan anak-anak ya janganlah masa cewek dikasih makan pinggir jalan. Ya maunya daging, enak. Terus aku nggak kerja, nggak fokus gimana? Kita kerja pakai fokus saja kadang-kadang nganggur, nggak punya kerjaan. Kita nggak fokus gimana? Ya. Itulah bentuk pernikahan. Karena pernikahan itu emang ini yang kelihatan nih Lia semua karena mereka berani terbuka. Believe me, banyak Lah. couple yang juga merasakan hal yang sama. Tapi ya, one thing for sure, I give the thumbs up untuk Lee. Walaupun lo bilang lo tidak ada rasa lagi, tapi lo tidak give up dalam pernikahan ini. Pelan-pelan ya, Lee. So, kalau aku bilang nggak love, nggak mungkin. I Pasti still love cintanya her. masih I ada. still love her Cuma lo tuh so much. capek aja Ya, ngadepin capeknya dia. lebih. Dia pun capek ngadepin dirinya sendiri. Dia tuh mungkin pengen kayak, udah dong gue udah secukup segini aja gue cintanya sama dia. Tapi dia juga sulit gitu loh. Banyak trauma, banyak lukanya. Gak apa-apa mau. Pelan-pelan, seek for help. A professional help. Pastor boleh tetap jalan, tapi kamu you need mungkin, I don't know, psikolog atau apa. Dan harus kumpul sama teman-teman komunitas yang menopang kamu. You cannot do it your own. Gak bisa sendirian. Ya. Let's go, join date, sama-sama ditopang. Karena kamu tuh luber, sakit dan sedih. Sakit bukan berarti kamu sakit, hatinya tuh sakit gitu loh. Jadi aku tuh banyak trauma ditinggal, bahkan sama anjing aja. Kak, sampai aku ngeband ada anjing, aku nggak bisa karena udah pernah ditinggal. Anjing, anak, orang tua, itu trauma. I don't know, tapi itu yang aku rasain kalau someday my parents will be there, right? Of course, ya. Kita tuh sendirian, Mo. Dan aku selalu muncul dengan I'm happy. Because my basic is sanguine. Kayak aku nggak pengen orang lain tahu I'm not okay gitu loh. Ya, ya. Tapi actually aku takut ditinggal. Semua orang takut Tapi- ditinggal. Kayak sebenarnya aku berusaha menyikapi untuk tidak bisa menerima kenyataan itu dengan aku nggak mau. I just stay away from them. Ya. Bahkan Jadi avoiding. sama orang tua aku berusaha untuk nggak cari tahu karena kalau someday will be happen, I know that they're still here. It's okay. Gak apa-apa. It's okay. It's okay. Gak apa-apa. Mua capek, banyak kok. Lee juga capek. Lee juga tadi bilang harus ketemu orang, harus cheerful. Lee yang seru apa segala macam. And he said it, I'm not okay. Both of you are not okay. Maybe I'm not okay either. Gue juga mungkin gak okay saat ini. Tapi kan kita punya banyak layer nih, banyak topeng yang saat kamera hidup harus berubah. Aku juga, I don't know, kayak I just dream that aku bilang, aku juga nggak tahan, aku pengen lepasin Lee. No, jangan dong. No, I'm just dream that aku sampai minta Tuhan, aku pengen lepasin Lee. Jangan dilepasin, tapi kasih dia space sedikit untuk dia bernafas, berkarya, menjadi laki-laki. Bener, cuman nggak tahu kenapa, kayaknya takutnya dia tambah kasihan. Aku juga sakit, aku pengen lepas itu loh. Sampai pernah mimpi gitu, aku pengen ya kalau udah kayak gini. Tapi satu sisi kan aku tetap harus bertahan, aku punya Tuhan. Cuman in my dream, I just pray that Tuhan, aku pengen lepas dari dia. Sebenarnya dari dulu aku pengen lepas. Aku bilang, aku nggak apa-apa terima apapun yang dia perlakukan ke aku. Asal jangan perempuan. Itu permintaanku dari waktu itu. Tapi ya nggak tahu ya, selalu digoda sama iblisnya begitu. Ya. Karena iblis gak senang kalian udah mulai pelayanan, Ya, kalian udah mulai sepakat. Banyak loh orang-orang yang, wah gila Li sama Mua sekarang. Even Irwan aja kaget waktu di podcast aku bilang, kalian bisa dapat opportunity ke Amerika. I mean for you guys mungkin, udah segitu doang. Tapi buat orang lain, wow. Ya knowingly yang tadinya orang Korea nggak into God yang banget-banget terus tiba-tiba on fire in God, ya pastilah. Iblis Makanya pasti aku nggak bilang, tinggal diam. ketika kita melayani, aku udah bilang kita udah siap nggak? Ini bakal banyak serangan iblis. Pasti. Ya ini salah satunya. Aku berusaha untuk stay strong, tapi I'm still human. Of course. I'm You don't still- have to always strong. Nggak harus selalu kuat kok, Mo. Kalau nangis juga it's showing that you're human. Cuma ya kalau memang dia mau kerja, kasih dia waktu, kasih dia kesempatan, kasih dia space. Kayaknya mungkin, I know it's easy to say ya, tapi kalau semakin lu squeeze, I know. biasanya makin akan ngelawan tuh. Sebenarnya dari otak tahu Kak. Iya, Cuman ngelakuinnya susah. hati, pikiran Ya. itu tuh
ini kayak mau meledak. Aku tiap kali tahu itu, pokoknya actually I know everything, tapi setiap itu aku cuma bisa gemeter sendiri. Ya. Dan aku bilang, aku nggak mau kayak gini. I'm tired. Yes. Tapi sebelum dia ke Amerika nggak gini, udah jauh lebih membaik. Karena sebelum ke Amerika, Aku juga memang udah stop semua kan, makanya nggak Iya. ada pergaulan, nggak pernah pergi. Makanya aku stop, dia stop. Tapi sejak pulang dari Amerika, dia makin kayak sebelum waktu awal pacaran, Makin tiba-tiba balik kayak begini. Padahal kita udah nikah. Ya itu yang saya kaget, makanya susah Iya. terima. ya kayak aku pengen berusaha bertahan gitu loh Kak. Aku nggak pengen rumah tanggaku ternyata hancur lagi gara-gara ya sebenarnya aku sampai ada orang bilang gini, teman bilang, kamu loh udah bisa bertahan sampai sekarang, ngapain? Kenapa nggak dipertahanin? Apa yang tingkah laku yang udah pernah dia lempar ke aku aja, kamu masih bisa bertahan? Ya udah bertahan lah. Aku bilang, iya, makanya aku mau coba bertahan, tapi it's hard for me sebenarnya. pasti. Susah. Well, kita belum tahu gimana ujungnya, tapi apa yang bisa dilakuin. Tapi seperti aku juga pernah share dalam rumah tangga aku, kan kalian udah tahu ya, terhantam-hantam luar biasa. Sampai hari ini juga kalau orang pada bilang, oh senang ya udah happy sekarang. Ya nggak juga dong. Namanya pernikahan mah selalu ada ya, Li. Yes. Selalu ada sampai kita mati Sampai kita lah. mati. Sampai kita mati. Kan katanya bercandanya ya. Seperti jalan-jalan di taman Jurassic Park. Jangan jual. Iya, iya. Apa-apa, pelan-pelan. Tapi jangan berjalan sendiri ya. Kalau bisa, mau kan mana sama Gisel ya? Ikut Iya, kemarin Dia- dia Tapi sempat untungnya mengajak. di Amerika juga ada teman dia Jim sih, cuman apa siapa Sheila ya, itu luar biasa sih. Dia takut dia nggak bisa makan, dia antar makan. Maksudnya adalah untung masih ada teman yang benar-benar nggak melihat dia Iya, itu siapa. Segitu aku sakitnya, waktu dia nggak ada tuh, kayak kan pikiran jalan terus nih Kak. Iya. Karena ya pasti curiga segala macam. Padahal Tuhan, aku bilang, sampai teman-temanku Jim itu semua ngajakin aku, ayolah kamu gak usah mikirin. Ya maksudnya, Nggak bisa. I'm so Untung, helpful ya, sih. untung Ini masih- hari apa sih? Hari Rabu ya? Liter kerja hari ini. Apa? Hari ini kerja kamu. Habis ini paling mau ketemu. Malam mau ngapain? Ketemu ini apa manajer? Manajer. Dia nggak ngapa-ngapain. Enggak. Kalau dia ngapain, gue culik ya. Kita hari ini ada kebaktian di rumahnya Jessica Mila. Aku ntar izin sama Aprila. Gak apa-apa. Kamu kan butuh teman saat ini. Gak usah cerita karena kan baru ketemu. At least kita barengan aja, saling topang. Ya, dan kamu lagi sendirian. Kamu gak akan bisa jalan sendirian. Ya, you'll be okay. You have Jesus. Ya kan? You'll be okay. You have Jesus. Jesus love you very much. Dan cerita kalian berdua ini justru akan jadi kesaksian. Amen. Pelan-pelan ya. Thank you guys for watching. Gak ada solusi karena memang tidak pernah ada solusi yang pasti dan mutlak dalam rumah tangga. Itulah pernikahan. Makanya again gue selalu bilang the real marriage is tough. Pernikahan itu sulit dan harus diusahakan. Makanya sekarang sadar orang bilang pernikahan itu adalah ibadah kita seumur hidup sama Tuhan. Sulit. Ya sulit banget. Sulit. Tapi the fact they not give up on their marriage, itu aja aku harus acungin 2 jempol. Doain ya teman-teman, Li sama Moa tetap kuat sama-sama dalam Tuhan. Amin, Ya. amin. Bye guys. God bless you.